Rasulullah pun berbisnis. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam, beliau menjalani masa-masa kehidupannya yang awal sebagai seorang penggembala kambing. Dan kemudian ikut pamannya dalam berdagang ke beberapa tempat. Kepribadian Rasulullah yang santun dan jujur telah mewarnai kegiatannya dalam berdagang sehingga tidak mengherankan ia memperoleh simpati dari berbagai kalangan. Dalam video ini saya akan menggambarkan bagaimana jejak dan keterlibatan beliau khususnya dalam berbisnis. Jejak awal perjalanan bisnis Rasulullah. Ketika beliau berusia 8 tahun, beliau menyampaikan keinginannya kepada pamannya, Abu Thalib untuk menggembala kambing. Keinginan tersebut menjadi suatu hal yang wajar pada masa itu, mengingat tradisi masyarakat Arab, waktu itu memang mayoritas sangat akrab dengan peternakan. Ketika Abu Thalib mendengar keinginan beliau, ia merasa sangat terkejut dan bahkan bersama istrinya juga mencegah Nabi untuk menggembala kambing. Mereka merasa kasihan kalau harus ikut bekerja karena usianya yang masih sangat kecil. Karena Nabi benar-benar memiliki tekad yang kuat, maka Abu Thalib menurutinya dan mencarikan orang yang memiliki banyak kambing dan bersedia agar digembalakan oleh Rasulullah. Nabi menjalani kehidupan biasa-biasa saja di masa-masa awal tinggal bersama pamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi pamannya itu semakin memprihatinkan. Pamannya berkewajiban tidak hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya yang sudah dewasa. Hal inilah yang mendorong Nabi melakukan sesuatu, untuk ikut bekerja dengan cara menggembalakan kambing dan menerima upah atas jasanya itu. Nabi memutuskan untuk menggembala kambing, karena usaha itu tidak membutuhkan modal, itu artinya beliau berusaha di bidang penyedia jasa. Beliau tidak merasa malu meski bekerja sebagai penggembala kambing. Itulah salah satu cerita jejak awal perjalanan bisnis Rasulullah yang berhubungan dengan dunia usaha. Dari sikap Nabi itu memberikan satu pesan bahwa pekerjaan apapun selama itu baik dan halal dilakukan, bertanggung jawab, dan jujur, maka pekerjaan tersebut tetap akan memberikan keuntungan dan tidak akan pernah membuat terhina. Khadijah sebagai rekan bisnis Rasulullah. Sebelum kenal dan menjadi istri Nabi, Khadijah sudah dikenal sebagai seorang wanita pedagang besar, memiliki banyak relasi dengan para pedagang yang terbiasa melakukan perjalanan dagang ke Syam. Khadijah sendiri menjalankan bisnisnya di rumah. Ketika Khadijah membutuhkan seseorang yang akan ditugaskan untuk membawa barang-barang dagangannya, ia mendengar bahwa di Makkah ketika itu ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang sangat jujur. Pada saat itu, Muhammad diminta untuk membawa dan menjual barang dagangan milik Khadijah ke Syam. Ketika mengurus ekspansi bisnis milik Khadijah ke Syam, banyak hal yang mampu membuat Khadijah kagum dan percaya kepada Rasulullah. Pertama, di bawah tanggung jawab beliau, perdagangan Khadijah meraih untung yang sangat besar yang belum didapat sebelumnya oleh Khadijah. Kedua, dalam perjalanan dagangnya Muhammad sangat banyak membangun relasi dengan pedagang-pedagang yang lain. Ketiga, Muhammad juga memahami keadaan politik di lingkungan sekitar tempat dagangnya yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Dari sinilah kita dapat menarik kesimpulan bahwa agar bisnis yang kita jalankan mengalami kemajuan dan memberikan keuntungan yang besar, maka cara-cara berbisnis sebagaimana dilakukan Rasulullah sangat patut untuk ditiru dan diimplementasikan. Komunikasi dengan metode pengulangan. Tujuan dari metode pengulangan ini dalam komunikasi adalah agar orang yang menjadi lawan bicara kita benar-benar memahami apa maksud yang hendak kita sampaikan. Artinya, komunikasi yang kita bangun hendaknya transparan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Dalam berbisnis, penjual perlu menjelaskan secara gamblang mengenai barang yang akan dijualnya, baik mengenai kondisi barang, harga, dan sebagainya. Termasuk seorang atasan harus mengkomunikasikan kebijakannya kepada karyawan agar mereka memahami persoalan yang sedang dihadapi. Ketenangan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi selalu bersikap tenang, kata-kata harus terstruktur, jelas, dan tidak terburu-buru. Dalam menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, tutur bahasa harus santun, ramah, jelas dan tertera dengan baik sehingga lawan bicara kita merasa senang, memahami topik pembicaraan, meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap mereka. Selalu memperhatikan dan menyimak lawan bicara. Ketika menjalin komunikasi senantiasa harus memperhatikan atau menyimak lawan bicara kita. Sikap seperti ini menjadikan orang yang diajak berbicara akan senang karena merasa sangat dihargai dan diperhatikan.
Cara ini dapat dilakukan ketika kita berbisnis, misalnya dengan memperhatikan konsumen atau kolega lewat sapaan, senyuman, ramah, dan menciptakan komunikasi yang akrab dengan mereka sehingga mereka tidak merasa bosan berbisnis dengan kita. Berkomunikasi disertai bahasa tubuh yang luas. Metode komunikasi dengan cara ini membuat orang yang melihat merasa senang, tidak bosan, dan dapat dengan mudah memahami apa yang dibicarakan. Artinya suatu komunikasi jangan sampai kaku, sebaliknya berkomunikasi itu apalagi dalam membangun bisnis perlu dilakukan dengan luas sehingga orang-orang di sekitar kita merasa nyaman. Nah, seperti itulah cara berbisnis dari Rasulullah yang dapat kita tiru. Rasulullah pun berbisnis, maka dari itu mari kita mulai mengimplementasikan bagaimana cara Rasulullah dalam berbisnis.